Sayang, sini biar aku bersihkan lukamu. Menyingkir. Jangan sentuh aku saat aku sedang kesal. Lukas menepis tangan Daisy yang hendak membersihkan darah dan beberapa pecahan kecil-kecil menancap di wajahnya. Saat ini Lukas, Daisy dan Sarah sudah meninggalkan toko dan sedang menuju ke arah rumah sakit. Tapi aku benar-benar khawatir, Habib. Aku takut jika ada pecahan kaca yang mengenai matamu, ucap Daisy dengan hati-hati. Lukas meringis, masih merasakan perih yang luar biasa di wajahnya. Aku tidak akan buta, bodoh. Sebelum si brengsek itu membenturkan wajahku, aku menutup mata aku. Geramnya murka. Calon anak menantu, apakah Anda tahu Nathan itu siapa? Sepertinya dia benar-benar berkuasa. Diam, bentak Lukas yang membuat Sarah menutup mulutnya. Yang berkuasa di kota ini hanya keluarga Maxentius. Aku akan memperkerakan kejadian ini, sambung Lukas yang masih berselimut emosi. Daisy dan Sarah tidak lagi menjawab dan memilih untuk mengabaikan Lukas ketika wajah pria itu masih dipenuhi amarah. Daripada mereka terkena imbas, lebih baik ibu anak itu terdiam selama di mobil melaju. Sementara itu Delisa mendorong kursi roda ke dalam kediaman saat mereka baru saja tiba. Tuan, ada apa denganmu? Tanya Kevin berlari menghampiri Nathan saat melihat wajah pria itu pucat dengan bekas darah di buku-buku tangan Nathan. Aku tidak apa-apa, kamu tolong berikan obat untuk Delisa, bukunya bengkak. Tidak, tolong obati dulu tangan Nathan, tadi ada pecahan kaca yang tertancap. Potong Delisa dengan cepat. Nathan membuang napas. Lukaku, aku ingin Delisa yang mengobatinya, ucap Nathan pelan, bahkan nyaris tidak terdengar. Nathan malu karena ingin mendapatkan perhatian dari Delisa. Delisa tersenyum sambil menatap ke arah Kevin. Kevin, aku minta tolong antar beberapa obat untuk luka. Aku akan mengantarkan Nathan ke kamar. Kevin mengangguk dan segera pergi ke ruang obat. Delisa buru-buru mendekati Nathan, menggenggam tangan pria itu dengan penuh kelembutan. Dia tahu betapa kerasnya Nathan pada dirinya sendiri, dan dia ingin memberikan dukungannya sebagai pasangan. Kenapa kamu malu untuk meminta bantuan, Nathan? Delisa bertanya dengan lembut. Nathan menatap Delisa dengan penuh keraguan. Tidak ada. Antar aku ke kamar. Perintah Nathan sambil membuang wajah mencoba menyembunyikan kedua pipinya yang terasa panas. Delisa merasa geli melihat sikap Nathan seperti itu. Dia pun tersenyum sambil mendorong kursi tersebut ke kamar. Apa kamu ingin tiduran? Tanya Delisa saat mereka sudah tiba di dalam kamar. Tolong bantu aku untuk berbaring. Delisa membantu Nathan berbaring dengan hati-hati. Pria itu terlihat lelah dan tidak berdaya. Dalam keadaan seperti ini, Delisa merasa lebih dekat dengan Nathan. Dia ingin memberikan kenyamanan dan dukungan yang penuh selama proses pemulihan Nathan. Setelah Nathan berbaring, Delisa menutupinya dengan selimutan yang lembut. Dia duduk di samping tempat tidur. Apakah kamu merasa sakit? Tanya Delisa. Nathan menggelengkan kepala pelan. Itu tidak seberapa. Aku lebih khawatir tentang kondisimu. Apa pipimu sakit? Delisa tersenyum. Pipi ini hanya memar kecil, tidak apa-apa. Yang penting sekarang, kamu harus istirahat dan sembuh sepenuhnya. Aku akan selalu ada di sini untukmu. Nathan menarik nafas dalam-dalam. Dia merasa beruntung memiliki Delisa di sisinya. Meski mereka baru dalam hubungan yang masih dalam tahap awal, Nathan merasa Delisa adalah orang yang dapat menguatkan dan memberinya ketenangan di tengah kesulitan. Pria itu pun memejamkan mata. Apa yang kamu lakukan? Nathan tiba-tiba terlonjak kaget ketika Delisa memegangi kakinya. Memijat karena kakimu sakit. Nathan tampak gugup, tubuhnya tremor saat Delisa menyentuhnya. Bagi seorang pria yang tertutup seperti Nathan, hal seperti ini adalah hal pertama kali. Nathan merasa begitu canggung dengan sentuhan fisik yang Delisa lakukan. Kamu akan lelah, jadi hentikan. Pinta Nathan yang menyembunyikan rasa gugupnya. Tok tok tok. Nyonya, aku mengantarkan obat. Seru Kevin di depan pintu kamar. Nathan yang kaget refleks mendorong tubuh Delisa. Aduh, Nathan, apa yang kamu lakukan? Kenapa mendorongku? Masuk, Nathan berteriak. Kevin masuk ke dalam kamar dengan ekspresi heran.
Apa yang terjadi? Nathan merasa wajahnya memanas. Tidak ada, jawabnya tergesa-gesa. Kevin mengangguk seperti mengerti dan memberikan obat kepada Nathan. Baiklah, jika begitu aku akan meninggalkan kalian berdua sekarang. Setelah Kevin pergi, Nathan menatap Delisa dengan rasa malu. Nih, obatnya, perintah Nathan sambil menjulurkan tangannya yang terluka dengan membuang wajahnya ke arah berlawanan. Delisa membuang napas. Dia masih belum mengerti dengan siapa suaminya yang kadang-kadang aneh karena sikapnya yang selalu berubah-ubah. Baiklah, aku akan mengobatinya, kata Delisa sambil mengambil obat dan mulai menggobati luka Nathan dengan hati-hati. Nathan merasa campur aduk antara malu dan senang. Nathan merasa bahwa dia tidak pantas mendapatkan perawatan dan perhatian seperti ini. Tetapi pada saat yang sama dia menyukainya. Nathan hanya berharap bahwa Delisa dapat melihat melalui kerentanannya dan menerima dia sepenuhnya. Aku benar-benar payah. Mengapa aku jadi gugup begini saat berdua saja? Bisakah Delisa mengobati tanganku lebih cepat? Nathan membatin. Ini sudah selesai. Jika udah tidak ada yang aku lakukan, aku akan keluar, ucap Delisa setelah selesai mengobati luka Nathan. Nathan mengangguk dengan cepat, masih merasa gugup. Baiklah, terima kasih atas bantuanmu. Dia berusaha mengendalikan rasa gugupnya dan tersenyum kepada Delisa, mencoba menunjukkan bahwa segala sesuatunya baik-baik saja. Delisa mengembalikan senyuman itu, meskipun dia bisa melihat ketidaknyamanan Nathan. Jika ada yang kamu butuhkan, jangan ragu untuk memanggilku ya. Belum sempat Nathan menjawab ucapan Delisa, ponsel Nathan berdering. Dengan cepat Nathan meraba-raba sakunya dan dengan cepat menggeser tombol hijau. Ada apa semua? Tuan, kakek Joseph meminta Anda untuk datang ke perusahaan untuk mengikuti rapat direksi. Nathan mengangkat alisnya heran. Rapat direksi? Oh, baiklah, beritahu kakek Joseph bahwa aku akan segera datang. Delisa melihat kebingungan di wajah Nathan dan bertanya, ada masalah apa? Apa yang terjadi di perusahaan? Nathan merasa berat hati untuk menjelaskan semuanya kepada Delisa. Kakek Joseph meminta aku untuk mengikuti rapat direksi yang mendesak. Sepertinya ada isu-isu penting yang sedang terjadi di perusahaan. Aku harus segera pergi. Delisa melihat ketegangan dalam wajah Nathan dan mengerti bahwa ini adalah masalah yang harus dihadapi Nathan sendiri. Baiklah, aku mengerti. Perhatikan dirimu sendiri dan berhati-hatilah di luar sana. Nathan tersenyum padanya dengan penuh penghargaan. Terima kasih atas pengertiannya. Aku akan segera kembali setelah rapat selesai. Delisa berdiri setelah mendengar penjelasan Nathan. Sebelum dia keluar, Delisa mendekatkan wajahnya di dahi Nathan. Nathan terpaku dengan sikap Delisa. Dia mematung. Semoga rapatnya berjalan lancar ya. Delisa mengecup kening Nathan dengan lembut, lalu disusul dengan senyuman manis. Dada Nathan seketika ingin meledak saat mendapatkan ciuman dari Delisa. Aku keluar ya, pamit Delisa. Nathan hanya mengangguk sambil memperhatikan punggung Delisa yang hilang di balik pintu. Nathan didorong oleh Samuel memasuki perusahaan dengan wajah tegas tanpa ekspresi. Wajahnya yang serius dan penuh ketegasan menarik perhatian karyawan di dalam bangunan tersebut. Selamat datang, Tuan. Para karyawan menyapa sambil membungkuk. Nathan melewati para karyawan-karyawan itu dengan kursi roda sambil berkata, apakah kalian berpikir bahwa aku perlu menghabiskan waktuku untuk menyapa kalian? Sebenarnya angkuh. Maaf Tuan, kami hanya ingin memberikan salam dan menyambut Anda dengan baik, ucap mereka. Hentikan basa-basi kalian, karena itu hanya akan membuang waktuku, sempat Nathan. Nathan segera berlalu menuju ke ruangan meeting yang telah dihadiri oleh para dewan direksi dan juga paman ke-1, Tuan Andres, dan paman kedua, yaitu Tuan Smith. Kedua paman itu telah duduk di meja panjang di ruang rapat yang elegan, dengan ekspresi wajah yang jelas menunjukkan ketidaksukaan mereka terhadap kedatangan Nathan. Apalagi Nathan yang akan menjadi pewaris perusahaan. Sepertinya Nathan belum siap mengambil alih perusahaan ini. Lebih baik pewaris diberikan saja kepada yang lebih tua. Tuan Smith membuka pembicaraan saat ruang rapat itu diselimuti keheningan dan ketegangan. Benar sekali, apalagi seorang pria yang cacat, bukannya menghina, namun hanya saja kamu berjalan pun harus dibantu oleh orang lain. Nah, lantas,
Bagaimana kau akan berdiri tegak memimpin sebuah perusahaan? Ucap Andreas kali ini. Nathan yang dari tadi mendapatkan cibiran dari kedua pamannya, dengan penuh ketegasan duduk di antara kedua pamannya yang tampaknya tidak menyukainya. Ekspresi wajah mereka mengisyaratkan penghinaan dan skeptisisme terhadap kemampuan Nathan